ayat menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-74, apakah anak-anak juga harus dibaptis? Oleh karena itu, dengan baptisan, tanda perjanjian itu, anak-anak harus diterima ke dalam gereja Kristen dan harus dibedakan dari anak-anak orang yang tidak percaya. Bandingkan Kisah Para Rasul 10 ayat 47. Hari ke-183. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 47 terdapat suatu percakapan antara Petrus dengan beberapa orang di rumah keluarga Kornelius di Kaisarea. Rasul Petrus berkata, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Saudara, dalam pertanyaan tersebut, Petrus menggunakan suatu gaya retorika yang jawabannya sudah pasti, yaitu boleh dibaptis. Tapi siapakah yang akan dibaptis dalam atau menurut teks ini? Ada dua kemungkinan, yaitu orang-orang dewasa dalam rumah atau keluarga Kornelius dan juga anak-anak mereka yang belum dewasa. Di sini Petrus mengawali suatu babak baru dalam hal berteologia tentang kasih Allah. Kasih Allah tidak semata-mata untuk orang Israel, tetapi menjangkau semua bangsa sampai ke ujung-ujung bumi. Barangkali di sini Petrus kembali mengingat akan pesan atau amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Di sini pula Petrus konsisten dengan isi khotbahnya pada hari Pentakosta, bahwa anak-anak dari orang yang sudah percaya, mereka juga terhisap dalam janji keselamatan dari Allah. Yaitu dalam Kisah Rasul 2 ayat 39. Saudara, atas dasar pemikiran di atas, saya melihat bahwa baptisan untuk anak-anak itu adalah bagian dari janji dan anugerah Allah. Baptisan anak-anak adalah tanda untuk membedakan antara anak-anak dari orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan anak-anak dari mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, baik orang dewasa maupun anak-anak, mereka semua telah terhisap ke dalam keluarga Allah. Oleh karena itu, mereka perlu diberi tanda sebagai milik Tuhan, dan tanda itu adalah baptisan kudus. Baptisan juga bisa sebagai tanda terpisahnya seseorang dari atau dengan dunia ini, dan pada saat yang sama mereka terpisah ke dalam keluarga Allah. Saudara, bagaimana kalau dalam satu keluarga hanya salah satu orang tuanya saja yang percaya? Mungkin ayahnya atau ibunya. Apakah diperbolehkan untuk dibaptis berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 39 tadi? Dalam 1 Korintus 7 ayat 14, Rasul Paulus menjelaskan tentang hal status anak-anak dari keluarga atau orang tua yang salah satunya Kristen dan yang lainnya belum Kristen. Memang di sini tidak secara khusus Paulus berbicara soal baptisan. Akan tetapi kita bisa menarik suatu garis pengertian berdasarkan 1 Korintus 7 ayat 14 ini, bahwa kalau salah satu di antara kedua orang tua dari si anak yang percaya, maka anak-anak itu juga dikuduskan oleh orang tuanya yang percaya, meskipun hanya satu orang saja.
Atas dasar ini, maka saya bisa berkata dengan tegas bahwa anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga yang orang tuanya hanya satu saja yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu juga boleh menerima baptisan kudus sebagai tanda milik Allah. Tentu hal ini harus dilakukan dengan pembinaan dan pembimbingan terlebih dahulu oleh pihak gereja. Jadi secara singkat dapat saya katakan bahwa anak-anak dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga termasuk orang-orang kudus, terhisap ke dalam keluarga Allah, dan oleh sebab itu mereka juga boleh menerima baptisan kudus sebagai tanda milik Tuhan yang membedakan mereka dengan anak-anak dari orang lain yang belum percaya Tuhan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosaku dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang